Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk. Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4 per 4, ada di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus banget gini kali ya. Adik gue seperti lagi dong, sahabat budaya, menyapa kamu di Minang Kreatif. Kayaknya udah lama ya kita nggak Minang Kreatifan, siap. Tapi kali ini hari Kamis jam 8 malam, gue seperti hadir lagi untuk ngobrol-ngobrol seputar dunia kreatif nih. Bersama kamu tentunya. Nah, yang bisa kamu simak juga siarannya melalui frekuensi 92,4 MHz atau kamu streaming aja sahabat budi di aplikasi kita di RRI Play Go atau di rri.co.id di portal kita gitu ya. Atau kamu juga bisa menyaksikan siaran kita malam hari ini. Kita lagi live streaming di YouTube. Nah, tuh. Jadi buat kamu cuman lewat radio aja, tapi lewat YouTube sekarang udah bisa dengerin kita loh. Kamu ini aja deh, buka YouTube terus cari channel kita namanya Pro 4 Era di Padang. Nanti akan ada Gus Pri, akan ada seseorang yang Gus Pri ajak ngobrol-ngobrol malam hari ini yang bisa kamu lihat juga lagi ngobrol sama kita gitu ya. Sudah terhubung lewat Zoom, kita sapa dulu. Ada Naifah Isma Balkis. Halo Naifah. Assalamualaikum, halo Kak dan pendengar semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, adem ya sahabat budaya, lengkap gitu. Assalamualaikum, selamat malamnya gitu. Ini Naifah lagi di mana nih Naifah? Ini lagi di rumah Kak, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Wah, ditanyain kabar, jarang-jarang nih ditanyain kabarnya. Naifah juga baik ya kabarnya ya? Semoga juga dalam keadaan baik-baik. Iya, amin. Iya deh. Naifah, rumahnya di daerah mana? Rumah saya di Sawalunto Kak. Oh, di Sawah Lunto. Jadi buat sahabat budaya yang juga lagi di Sawah Lunto. Nah, ini salah satu mungkin warga satu negarinya lagi on air bareng kita gitu ya. Naifah ini ya, sahabat budaya. Halo Sawah Lunto. Sawah Lunto digoyang nggak? Oh enggak ya? Ya oke. Ada Naifah malam hari ini sahabat budaya yang kita ajak ngobrol-ngobrol. Kenapa Naifah? Karena Naifah juga merupakan salah satu disebutnya sekarang kreator digital. Betul ya Naifah ya? Apa? Benar. Oh benar. Nggak salah berarti ya? Kreator digital itu merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mempromosikan sesuatu di media sosial. Oh gitu. Menurut Naifah definisinya yang bertanggung jawab mempromosikan sesuatu gitu ya? Ya. Oke. Kalau Naifah sendiri fokusnya ke apa nih? Kalau aku lihat dari video-videonya gitu ya di Instagram terutama, ini memang mempromosikan konten-konten yang kreatif gitu yang dibuat oleh pengguna Instagram yang lain. Alhamdulillah Pak. Kalau saya sih berkaitan dengan alam. Oh ya alam ya. Ya begitu, wisata, sosial dan budaya yang ada di Sumatera Barat Kak. Wisata, budaya dan sosial yang ada di Sumatera Barat itu kan banyak banget tuh, luas banget maksudnya segmennya gitu kan. Sebelum bisa seluas itu dulunya Naifah emang sejak pertama kali main media sosial udah menggunakan media sosialnya seperti ini atau ya cuman dulu tuh sekedar upload foto aja untuk kegiatannya sehari-hari atau gimana sih dulu Naifah? Ya kayak gini Kak, saya punya kakak laki-laki, dia memiliki YouTube gitu tentang perjalanan Rana Minang. Ya itu sasarannya bagi perantau kan. Sumatera Barat ini dikenal sebagai orang yang suka merantau gitu. Jadi di zaman pandemi ini kan banyak perantau yang gak bisa pulang ke Rana Minang. Jadi untuk mengobati luka rindunya pada kampung halaman, ya bisa nonton video kampungnya. Biasanya kayak
gerbang perbatasan kabupaten kotanya aja udah excited banget di komentarnya kayak gitu. Udah Oke. kayak wow banget, kayak gini, kangen kampung lah kayak Mm-mm, gitu-gitu mm-mm. ya. Mereka mengapresiasi dengan baik tentang video itu Kak. Iya, Ya iya. bagi yang belum subscribe boleh dong, namanya Gary Mubarak gitu di Apa YouTube. namanya? Gary? Mubarak. Gary Mubarak. Oke, nanti mungkin bisa kita ajak ngobrol-ngobrol sekalian ya. Mungkin minggu depan kali, kalau sekarang kan sama Naifah dulu nih, ya enggak? Ya, boleh Kak. Iya deh, berarti ini berawal dari abangnya Naifah Ya kayak gitu. yang punya channel Kemudian YouTube. saat Mm-mm, aku SMP, sekarang mm-mm. kan udah tamat SMA baru mau masuk kuliah. Waktu SMP Wah, gitu udah ya mau pernah, masuk kuliah berarti? ya bener, Udah pernah keterima ikut di lomba. perguruan tinggi? Alhamdulillah udah diterima di perguruan tinggi di Sumatera Barat. Oke. Kapan mulai kuliahnya, Naifah? Kayaknya bulan Agustus udah mulai Kak. Di rumah? Nggak di kampus ya? Itu di rumah kayaknya Kak, Oh, di online. rumah. Masih di rumah ya? Ya, Nggak apa-apa deh, yang penting ilmunya dapat gitu kan. Tapi kuliahnya Neva juga ada hubungannya sama dunia kreatif atau gimana? ada Kak. Saya ngambil jurusan promosi kesehatan. Nah, itu kan Oke. mempromosikan itu kan bisa dengan video, Hmm, bisa dengan pandu apa gitu. betul betul betul. Walaupun yang selama ini yang Naifah post bukan konten tentang kesehatan, tapi di bagian promosinya kan mungkin ada sedikit ilmu yang bisa diambil dari situ juga gitu ya. Ya bisa Kak. Oke, tapi kita kembali lagi ke awal nih. Jadi pas apa tadi SMP katanya Naifah. Apa yang Ya, terjadi saat waktu SMP? SMP ada pernah ikut lomba pramuka gitu. Cabangnya itu Mm-mm. reportase. Reportase itu seperti melaporkan dengan video, yaitu Hmm. masih menggunakan kamera HP zaman dulu, yaitu kayak gitu. Nah, Kenapa? Emang itu syaratnya atau waktu itu memang cuman itu yang ada kameranya? cuma itu yang ada. Oke, masih ingat nggak dulu pakai kamera apa? Kamera HP. Oh, kamera HP. HP-nya apa? Ya, Waduh. ya Samsung. Oh, Samsung udah lumayan lah gitu kan. Dulu tuh malah kita pernah ada di zaman yang lebih jadul lagi kameranya gitu. Justru nggak layak disebut kamera malah. Ya. Tapi gimana? Itu juga Mm-mm. diberi pelatihan sama jurinya. Jurinya yaitu wartawan. Jadi Mm-mm. diajarin bagaimana cara mengambil video yang benar, Hmm? cara mengeditnya. Mulai dari sana kayak, wah keren banget nih alat-alatnya. Kayaknya tertarik deh gitu. Oh gitu. Jadi dari perlombaan eh, mengikuti apa? Pramuka. Di dalam kegiatan pramukanya ada lomba gitu ya? Ya, kemudian tugas sekolah kayak tugas kelompok, Hmm. misal kayak ada videonya, saya yang ngedit Kak gitu. Itu pas apa? SMP? Ya, pas SMP, SMA juga. Dan Wow. pas ngeditnya itu ngerasa senang gitu. Ya, ya, ngerti sih. Emang menemukan kesenangan gitu ya, menyatukan berbagai footage, terus ada jalan ceritanya, em, mengutak-atik itu sendiri. Ini alatnya buat ngegabungin yang mana gitu. Jadi kesenangan tersendiri juga mungkin bagi Naifah gitu ya. Ketika melihat videonya yang udah jadi, Hmm. kok bagus ya? Kok Kok bagus. bisa ya? Ternyata eh, apa ini kayak apa? Udah itu kayaknya ini bakat deh. Oh gitu, merasa ini bakatnya. Iya, Tapi emang bener, itu Naifa akhirnya ini merasa suatu bakat karena sebelumnya mungkin nggak pernah latihan, nggak pernah tahu juga tentang dunia pervideoan, atau dari abangnya mungkin ngajarin, nggak? enggak Kak. Karena suka, karena ngerasa seneng, makanya kita zaman sekarang kan udah ada YouTube, ada Mm-mm. Google, ada Instagram, TikTok kan bisa ngelihat itu, terinspirasi dari sana Kak. Oh iya sih, bisa sih. Kalau sekarang kita udah kalau mau belajar gitu bisa dari banyak media gitu ya, YouTube salah satunya. Kita bisa nonton tutorialnya di situ, cara ngedit gimana gitu ya. Kalau Iya benar dulu, Kak. kalau dulu gimana, Naifah?
dulu ngeditnya pakai apa? Masih pakai aplikasi, sekarang juga masih pakai aplikasi bawaan dari HP, masih standar Kak. Oke, berarti lewat handphone ngeditnya gitu ya? Ya, ya karena Wow. fasilitas saya masih belum ada kayak kamera gitu. Jadi menggunakan handphone aja dulu. Syutingnya juga pakai handphone? Iya, Wow, emang kelihatan banget niatnya gitu. Kadang-kadang kan orang tuh kalau udah nggak ada alatnya nih, cuman ada handphone nggak bagus nanti hasilnya, udah berhenti gitu. Tapi Naifah enggak gitu ya, ya karena udah hobi Kak. karena udah hobi. Zaman SMP itu pertama kalinya berarti Naifah yang em, emang fokus banget gitu ke dalam dunia konten kreator. Yang mengikuti lomba itu SMP. Saya perwakilan dari SMP saya Kak. Oh gitu. Itu pertama kalinya, Naifa. Sebelumnya udah bikin-bikin video juga? Belum, baru pertama kali. Jadi itu kayak kayak biasa aja, kayak apa adanya aja. Karena Mhm. kan belum ngerti gitu. Iya. Tapi lewat apa ya? Lewat arahan jurinya mungkin jadi ngerti juga gitu ya gimana cara. Ya, Oke, itu jadi pengalaman yang menarik juga mungkin bagi Naifa. Itu berapa hari lombanya waktu itu? Selesai sehari? Enggak juga dong. ngerekamnya itu 1 minggu, segala aktivitas, segala kegiatan itu ada 1 minggu. Cuma lombanya yang benarnya cuma 1 hari. Oh gitu. Yang kita bawa nih video yang udah jadi berarti. Iya, yang udah jadi, yang udah diedit. Ntar Oh. tinggal diupload di YouTube kan, habis itu dilihat siapa yang banyak like-nya itu jadi pemenang. Oh gitu. Ini kapan sih zaman-zaman Naifah SMP itu tahun-tahun berapa tuh? Tahun 2017, Oh masih tuh kelas 2 SMP. 2017 kemarin. Berarti belum lama-lama banget lah gitu ya. Akhirnya menang nggak? Menang nggak? Akhirnya nggak menang, karena belum berlatih, karena belum tahu betul. Oke, karena ya itu juga pertama kalinya mungkin Naifah syuting video yang emang niat untuk konten gitu ya. Biasanya kalau ngerekam pakai video ya untuk keperluan apa ngasih tahu ini ke temen gitu ya, nggak ada niatan apa-apa. Itu mungkin yang baru niat gitu ya. Iya Kak, saya juga baru-baru ini mengikuti lomba sekitar bulan Maret, yang diadakan oleh salah satu kampus di Indonesia, Hmm. dan alhamdulillah menang. Dan itu Wow. menjadi motivasi lagi, lebih semangat lagi untuk berkarya. Apalagi kan Mm-mm. waktu itu zamannya COVID ya, jadi sekolah online, Sekarang jadi juga kayak masih sih. aktivitas, ya sekarang juga aktivitasnya kayak di rumah aja ya, daripada bosan gitu Mm-mm, kan. mm-mm, mm. Daripada rebahan kan zaman sekarang juga bisa menghasilkan uang ya. Betul. Ya Bisa benar, produktif kayak gitu ya. ya bisa produktif melalui YouTube mungkin, Mm-mm. TikTok atau Instagram. Ngapain? Kalau lewat YouTube ngupload video rebahan gitu nggak? Ya enggak, tapi kita berkarya dan diupload ke sana. Oh iya, jadi itu juga mungkin ya daripada nggak menghasilkan apa-apa, mending meningkatkan skill gitu menurut Naifah kali ya. Iya benar. Oke, yang lomba terakhir yang Naifah ikutin yang dari kampus salah satu universitas di Indonesia itu apa? Bikin videonya bikin video apa? Nah, itu tuh saya mengenalkan tentang kota Sawalunto, Kak. Hmm. Nah, Sawalunto ini kan termasuk kota kecil yang bekas jajahan Belanda. Mm-mm. Di Sumatera Barat mungkin bisa dikatakan sebagai miniatur Belanda karena banyak Oke. banget itu bangunan-bangunan Belanda yang ada di sini. Jadi Mm-mm. bisa kita eksplor ke dunia luar kan, ke masyarakat Mm-mm. biar tahu Sawalunto itu seperti apa dan mendatangkan wisatawan juga gitu. Dan Oke. saya juga seperti membicarakan tentang Sawalunto itu Mm-mm. sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan Mm. budaya. Iya, iya. Nah, Jadi itu yang dibahas dan juga di dalam videonya. ya benar, seperti Oke. apa makanan tradisional Sawalunto, apa-apa aja wisatanya. Iya. Emang disuruhnya konteksnya mempromosikan daerah tempat tinggal kamu dari syarat dari kampusnya sendiri atau bebas aja nih kita nentuin temanya sendiri. Yang penting ada videonya. Temanya ada 4. Waktu itu ada makanan tradisional, Oke. budaya, wisata, dan sosok inspiratif. Tapi Mm, saya lebih ke wisata Wisata seperti itu. ya.
Iya, iya, betul, betul, betul. Tapi di dalam wisata kan juga bisa mencakup banyak hal, kulinernya mungkin, adat istiadatnya kan juga bisa masuk ya di situ ya. Ya bisa. Oke, akhirnya berhasil menang tuh. Alhamdulillah berhasil. Wow, itu berapa pesertanya dari seluruh Indonesia berarti? Iya dari seluruh Indonesia. Nanti ada kayak brosur gitu disebarkan di sosial media siapa yang mau ikut kayak gitu. Iya, 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 iya. Apa waktu itu akhirnya Naifah upload videonya ke YouTube? Bukan ke Instagram. Oh, ke Instagram. Dapat berapa likes? Oh itu nggak tergantung like Kak. Itu Oke. tuh kayak bagaimana pengambilan videonya, Yang nilai? apa Yang yang disampaikan mm, mm, dalam mm. video dia, yang apa yang disampaikan itu yang perlu Kak. Oke, berarti yang nilai berdasarkan keputusan jurinya nanti. Ya, Oke, siap siap. Berarti emang apa ya? Secara kualitas emang harus bagus biar bisa mendapatkan nilai yang tinggi dari juri, bukan bukan sekedar misalnya likes-nya banyak atau komentarnya banyak gitu ya. iya benar Kak. Dan itu menjadi motivasi lagi untuk Hmm, menggali ide-ide kreatif untuk betul. konten selanjutnya. Dan ada kayak reward tersendiri seperti kebanggaan tersendiri pada diri. Iya sih, betul sih. Yang dulu pertama kali ikut lomba nggak bisa menang, tapi udah berkembang sejauh ini dan lingkupnya mungkin bisa dibilang lebih luas lagi gitu ya. Dan Naifa akhirnya berhasil memenangkan itu. Itu ya wajar aja sih kalau akhirnya em, menjadi motivasi tersendiri bagi diri kita gitu ya. Terutama Naifa nih. Gitu. Iya Kak, apalagi dengan dukungan orang tua ya yang Oke. menyerahkan kepada saya selagi itu baik ya tetap dilakukan kayak gitu. Ya selagi positif ya, kenapa enggak gitu ya? Ya selagi positif, kenapa enggak? Dan Oke. seperti kendala saya saat mengambil video itu karena saya perempuan ya, jadi Hmm. kalau pergi jauh itu kan agak berisiko, jadi kita harus mikir-mikir dulu. Hmm. Iya Mm-mm. sih, betul sih. Habis, habis itu eh ada seperti resikonya gitu ini, ya. iya, seperti ke fasilitas karena saya cuma pakai motor ya. Hmm. Jadi kalau pergi jauh itu juga beresiko. Oh iya Dan sih. cuma pakai kamera biasa, kamera HP. Kamera HP, wow itu membuktikan nih sahabat budaya untuk kamu yang mulai mau berkreasi nggak terbatas di alat sih sebenarnya gitu ya. Buktinya Naifah nih yang cuman bermodalkan kamera handphone ternyata bisa memenangkan kompetisi bahkan yang mungkin peserta-peserta lain lebih proper lagi peralatannya gitu ya Naifah ya. Ya, semoga saya juga bisa memiliki kamera ke depannya dan bisa Amin. lebih menggunakan aplikasi edit yang ada di laptop seperti Adobe Premiere, seperti orang-orang pro edit gitu. Nah iya, kalau yang sekarang aja em, udah bisa menang kompetisinya, apalagi nanti kalau peralatannya jauh lebih bagus. Yang penting apa ya, skillnya dulu kali ya Naifah ya. Iya Kak. Kalau Naifah, Tujuan saya itu mm, sebenarnya untuk mengenalkan sejarah kepada generasi muda. hmm, Zaman sekarang ini kan banyak yang lebih suka menonton video ya daripada membaca. Kayak iya, anak muda lebih sering men-scroll Instagram, TikTok. Maka dari sana saya memutar otak biar bagaimana mereka tahu sejarahnya dan harus diketahui bagaimana hmm, keindahan Sumatera Barat itu tersendiri, Kak. setuju, setuju. Jadi ya kita juga apa ya, ya kalau emang generasi sekarang kayaknya minat bacanya turun, kita masuk aja ke media yang emang mereka suka, yaitu video dan nonton gitu ya. Jadi kalau kayaknya diceritakan lewat video bisa lebih masuk gitu dan mungkin ini caranya biar sejarah kita bisa diketahui juga sama generasi muda gitu ya, Naifah ya. Iya, benar. Berarti Naifah termasuk ini dong, generasi muda yang juga peduli nih sama daerahnya sendiri gitu kan. Kadang jarang juga ada yang kayak gitu, yang penting bagi mereka adalah mereka mendapatkan hiburan dan untuk urusan mengenalkan sejarah, mengenalkan budayanya sendiri ya bisa deh lain lain waktu, tapi Naifa kayaknya fokus banget dalam hal ini gitu. Ya benar Kak, semoga saya juga bisa mengunjungi Sumatera Barat keseluruhannya.
Karena Oke. pada sekarang ini seperti yang dekat-dekat dari rumah aja tuh. Mungkin banyak lagi seperti pantai-pantai atau pulau-pulau yang belum bisa dikunjungi, seperti desa terindah di dunia, Pariangan, seperti Selaruyung. Semoga bisa kita rekam buat dieksplor biar orang tahu semuanya. Siap. Betul juga sih, karena semakin banyak yang mengenalkan, tentu ini juga akan baik bagi wisata kita sendiri begitu ya, Naifah ya. Naifah, selain bikin konten di media sosial, di Instagram, juga ada di platform lain nggak? Misalnya di YouTube gitu, yang mungkin bisa menghasilkan juga lewat situ gitu kan? Saya baru memulai YouTube dan namanya Naifah Isma Balkis, sama seperti nama saya. Di Instagram ya? Iya Kak. Oke. Enggak, di YouTube. Oh di YouTube, ya maksudnya namanya sama kayak nama Instagramnya gitu? Ya sama. TikTok juga ada. Oh TikTok juga, isinya wisata juga, konten-kontennya wisata juga? Sama. Oke, tapi YouTube nih, YouTube baru mulai berarti? Iya, baru sekitar saya habis ujian akhir sekolah, mulai dari sana kan udah nggak ada kegiatan lagi ya. Jadi tinggal nunggu pengumuman kuliah. Jadi memulai dari semenjak itu sekitar bulan apa ya? Bulan apa? April seperti itu. Ya, bulan April. Dan itu kan baru beberapa bulan yang lalu tuh. Kontennya apa isinya? Masih seputar wisata? Iya, seputar perjalanan, kayak gitu. Oke. Wisata. Bedanya apa dengan konten-konten Naifah yang selama ini diposting di Instagram mungkin? Sama aja. Oh sama aja, tapi mungkin lebih niat kali bikinnya ya? Nggak juga? Ya, yang di Instagram saya posting juga diposting di YouTube. Oh gitu, jadi di dua platform sekaligus gitu ya? Iya. Tapi lebih banyak yang melihat di TikTok. Oh di TikTok lebih banyak karena TikTok apa lagi ngetren sekarang gitu ya? Iya, karena lagi ngetren. Tapi jadi pembeda juga mungkin ya, kalau di TikTok kan lebih banyak yang konten diri mereka sendiri yang mereka jadiin konten gitu ya, entah mereka ngapain gitu di depan kamera, tapi Naifah enggak, justru mengeksplor objek-objek wisata di dalamnya gitu ya? Iya, karena saya juga suka traveling ya Kak, ke alam-alam gitu. Oke, lebih ke alam gitu ya. Tapi yang paling menonjol kayaknya emang dari segi explore alamnya gitu. Nah, yang lain kan juga banyak nih. Tadi katanya Naifah juga ada interaksi sosial, apalagi sih tadi tentang budaya gitu kan juga mau dieksplor. Nah, kalau untuk konten-konten yang lain itu gimana? Sejauh ini kan masih wisata-wisata nih kayaknya gitu. Soalnya di dekat rumah saya kan Sawalunto ya Kak. Sawalunto itu kan kota kuali. Kuali itu kan tinggi terus melandai. Jadi yang tinggi itu banyak pegunungannya. Jadi kenapa tidak? Kayak gitu. Kesana aja dulu. Oke, jadi yang dekat-dekat aja dulu ya. Karena yang dekat emang alamnya. Jadi alamnya dulu yang dieksplor. Mungkin nanti kalau kepikiran yang lain baru dieksplor lagi gitu ya. Insya Allah kalau ada rezeki ya Kak, bisa nge-explore Indonesia. Kan Indonesia cantik ya. Betul juga. Dan kalau kita lihat nih di bio, bukan, itu apa sih di nama Instagramnya Balkis itu Ranah Minang Ranca gitu ya. Emang sengaja dibikin kayak gitu apa gimana tuh? Iya Kak, sengaja. Apa maksudnya biar apa? Ranah Minang itu kan Sumatera Barat ya. Jadi kan orang perantau itu lebih mengenal Sumatera Barat itu dengan Ranah Minang kayak gitu. Rancak Bana itu kan bagus. Bagus. Jadi ya, bagus banget ya. Orang luar Sumatera Barat ini lebih kayak terkenal kitanya dengan Rancak Bana, kayak rumah makan apa kayak gitu, Rancak Bana. Jadi biar nanti kalau mereka buka Instagram nyari keywordnya Ranca, salah satu akun yang keluar akunnya Naifah gitu ya, biar bisa mengetahui juga keindahan dari Sumatera Barat ya. Iya Kak. Oke deh, siap. Menarik banget nih obrolannya malam hari ini sahabat budaya. Tapi kita break dulu Naifah, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya.
Iya Kak. Heeh. Sahabat budaya, untuk kamu juga di malam hari ini kita masih akan terus ngobrolnya sama Naifa. Tapi kita punya beberapa lagu dulu yang mau kita putarkan di malam hari ini. Sebelum nanti kita kembali dengan obrolan seputar ranah Minang dan juga dunia kreatif bersama Naifa ya di malam hari ini sahabat budaya. Untuk kamu tetap bersama kita dulu di Perempat Ada di Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Perempat FM Radio Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Masih ngobrolin soal dunia kreatif nih sama Naifah, sahabat Bude di malam hari ini di bidang kreatif tentunya. Naifah. Kak. Naifah itu pertama kali ngedit video, terus yang pas lomba itu berarti ya? Iya benar Kak. Nah itu responnya gimana? Dari Naifahnya sendiri, kok jadi kayak gini sih hasilnya gitu? Enggak? Ngerasa kayak orang kok bisa keren ya? Kok bisa ya? Dari mana ya mereka belajar? Jadi itu sebagai motivasi saya juga. Motivasinya waktu itu ya? Ya walaupun waktu itu belum berhasil menang gitu ya? Ya karena masih apal-apal aja. Tapi kenapa Naifah yang ditunjuk waktu itu? Karena emang Naifah anggota pramuka aja? Karena semua kan ada 8 orang satu tim. Jadi udah ada tugasnya masing-masing. Misal ini bagian memasak, bagian ini. Ya kan bagi kosong. Naifah aja. Ya udah gitu. Oke, karena Naifah belum ada pembagian tugasnya nih gitu ya? Iya benar. Oke, jadi Naifah yang diutus untuk bikin video. Atau teman-teman juga udah tahu nih kalau Naifah emang suka ngotak-ngatik video? Atau belum pernah. Oh, belum pernah ya waktu itu ya? Terus gimana? Karena nggak bisa, biasanya kalau orang nggak bisa gitu kan, aku nggak bisa jangan deh. Tapi Naifah nggak nolak waktu itu? Enggak Kak, soalnya juga pengen tahu, pengen kayak menantang gitu, pengen lebih mendalami juga. Iya betul. Dan melihat ini sebagai sebuah kesempatan juga gitu ya untuk belajar gitu ya. Oke. Sebelum bikin konten kayak gini, Naifah punya kesenangan lain gitu, hobi lain yang ditekunin? Atau emang udah suka sama dunia digital tapi belum ada kesempatannya aja dulu? Hobi seperti traveling gitu. Oh, traveling. Berkaitan juga gitu ya. Jadi dulu tuh kalau jalan-jalan ya emang jalan-jalan aja gitu ya, kalau nggak ada dokumentasinya gitu ya. Tapi sekarang lebih didokumentasiin. Niatnya nanti biar orang-orang juga tahu mungkin tempatnya, dan siapa tahu tergerak hatinya untuk kesana juga gitu ya. Ya, karena ngelihat komentar positif dari orang-orang itu, hati juga menjadi senang, lebih pengen menampilkan yang terbaik buat mereka. Iya. Komentar yang paling menyenangkan yang pernah Naifah terima mungkin di Instagram atau di YouTube atau di TikTok bahkan, yang asalnya dari video yang Naifah posting nih di Instagram, di media sosial. Ya, seperti dari perantau ya Kak. Terima kasih Kak, udah disorot kampungnya kan, udah lepas rindunya. Oke, paling enggak paling enggak mengobati kerinduan lah gitu ya. Padahal yang kita posting nggak begitu istimewa kadang-kadang objeknya gitu ya. Palingan juga gerbang kampungnya doang. Tapi ngelihat itu aja, mereka nggak perlu yang terlalu estetik, yang terlalu indah tempatnya, tapi mempunyai nilai yang personal bagi mereka, entah itu kampungnya gitu ya, yang sekarang mungkin belum bisa mereka kunjungin, tapi lewat videonya Naifah bisa tersalurkan keinginan untuk pulangnya gitu ya, atau kerinduannya lah gitu ya. Iya. Oke. Kedepannya mau kemana lagi nih Naifah? Yang terdekat mungkin yang pengen dieksplor? Ini kayaknya ada puncak tertinggi di Sawalunto Kak. Jadi puncak itu tuh udah di beton jalannya, udah ada aksesnya. Jadi tinggal pakai motor aja bisa sampai. Pakai motor itu bisa? Tuh, kerennya subuh-subuh, jadi sekitar jam 6 pagi itu awannya kayak negeri di atas, awannya keren banget. Wow, negeri di atas awan. Ngelihat sunrise mungkin dari situ ya? Ya benar. Oke, jam 6? Hati-hati, soalnya curam gitu jalannya. Iya sih, bahaya juga, apalagi bawa motor gitu kan, lebih bahaya lagi gitu. Kalau jalan kaki namanya mungkin. Puncak Polan.
Puncak? Poland, puncak tertinggi di Sawah Lunto. Oke, di Eropa dong. Poland, Sawah Lunto. Polandia, enggak, beda. Beda. Tapi yang membuat Naifah belum kesana apa nih? Karena lagi pandemi atau ada kegiatan lain mungkin ngurusin kampus kali ya? Ya kemarin lagi sibuk-sibuk ngurusin kayak kos buat kuliah. Tapi udah beres? Udah. Oke. Hari Minggu mungkin bisa jalan kali ya? Emang jauh dari rumahnya Naifah? Sekitar 30 menit, Kak. 30 menit. Nah, Naifah tuh biasanya explore kayak gitu tuh sendiri atau ada temennya? Ada teman. Oh, ada teman. Ada teman sekitar 3 orang yang satu hobi. Jadi, ayo gitu, langsung jalan. Iya. Ya serunya gitu ya punya teman yang satu hobi itu kita bisa saling bantu mungkin. Entah itu nanti untuk perekamannya sendiri. Kadang-kadang di dalam videonya Naifah juga ada Naifahnya nggak sih yang in frame gitu? Enggak, Kak. Soalnya belum terlalu pede buat jadi di videografernya aja. Oh, jadi Palingan diajak seperti saudara atau teman yang mau jadi ya. Dan bisa join juga siapa yang mau gitu kan, nanti dikasih konsepnya apa, bisa aja. Dan misalnya kalau dia jago seperti puisi, boleh join aku yang ngambil videonya, dia yang puisi. Iya bisa. Ini ya direkam gitu baca puisi di puncak Poland misalnya, bisa juga gitu ya. Yang rekamnya nggak di sana, di rumah aja nanti diedit. Oh iya bisa sih. Dia yang baca puisi tapi videonya dari Naifah gitu ya. Ya benar. Oke. Tapi Naifah suka bikin puisi juga nggak? Karena suka membaca ya sering lah ada kata-kata mutiara tapi nggak terlalu berbakat, belum biasa. Nggak kayak bidang. Oh gitu. Walaupun baru mulai juga bikin kata-kata kayak gitu kan sekarang lagi banyak nih ada video terus ada kata-katanya gitu kan. Itu kata-kata dari dari misalnya ada teman yang berbakat berpuisi, nanti join sama dia kolaborasi. Dia yang ngarang. Oh dia yang ngarang. Iya, Naifah nanti, iya kadang-kadang di videonya juga ada gitu ya kata-katanya tuh berarti dari temannya Naifah juga, kolaborasi berarti. Iya Kak, dia berbakat dalam bidang sastra. Siapa tuh nama temannya? Boleh dong, itu kakak sepupu saya, Arni Melati. Siapa namanya? Oke, mungkin di Instagram ada kali ya, di Instagramnya mungkin bisa dicari gitu. Ada Instagramnya Kak, lagi dipastikan Kak, atau enggak mungkin lagi sibuk ya, jadi enggak. Oh gitu, nggak main media sosial, emang anaknya di dunia nyata aja gitu ya. Benar. Iya. Tapi ini nggak suka ini juga nggak sih, termotivasi juga nggak sih Naifah sama abangnya, atau justru malahan iri abangnya bisa bikin video yang kayak gimana, Naifah belum bisa yang kayak gitu. Soalnya beda itu Kak, kalau dia lebih seperti jalan aja, tapi kurang menarik bagi saya jadi. Oh nggak menarik justru. Oke, tapi inspirasi untuk bikin videonya dari abang ada dong? Ada. Oh ada, kayaknya nggak terlalu ada deh tuh deh. Oke deh, yang terdekat mungkin cuman ke situ. Terus ada rencana-rencana lain nggak sih Naifah selain mengenalkan objek-objek wisata ini? Yang mungkin ya tujuannya emang baik gitu kan ya, tapi tujuan Naifah selain mengenalkan objek wisata ini apa nih nanti ke depannya gitu? Depannya ya semakin saya lebih kreatif lagi, lebih bisa mengembangkan bakat saya Kak. Emang ini ya meningkatkan skill di bidang editing. Mungkin nanti mau jadi editor video atau mau jadi ada keinginan untuk bikin film gitu mungkin Naifah? Iya ada Kak. Jadi tetap berlatih, pengen belajar Adobe Premiere gitu. Oke.
emang aplikasi per aplikasi gitu ya yang emang ada hubungannya sama editing, sama pengambilan gambar dipelajarin aja dulu, siapa tahu nanti bermanfaat ilmunya gitu ya. Oke deh. Ya, ada 3 proses seperti lagi merekam, lagi edit. Oke, jadi dipelajarin semua. Jadi pas perekaman apa aja nih ilmunya, alat-alatnya gitu ya? Ya, bagian angel ngambil videonya. Kalau persiapannya seperti apa Neiva? Misalnya sebelum bikin konten nih, yang Neiva siapin biasanya itu apa aja? Konsep videonya dulu? Sebenarnya nggak gitu juga. Yang penting kita lagi banyak tugas ya Kak, jadi agak menghilangkan feeling gitu ya namanya. Refreshing kayak gitu. Refreshing. Jadi, pergi aja ke situ, nanti ada aja muncul itu. Oh gitu. Wow. Jadi emang niatnya di awal selain traveling gitu ya, terus mengenalkan tempat wisatanya, ya emang buat seru-seruan aja gitu ya. Nanti idenya muncul seiring dengan perasaan senangnya. Kayaknya Neiva ingin berbagi deh kesenangan ini gitu ya. Jadi direkam aja tanpa sebelumnya ada konsep yang gimana-gimana gitu ya. Iya. Oke, itu dia sahabat budaya. Jadi dari yang namanya hobi bisa banget tuh kamu mulai sesuatu mungkin kayak Neiva. Sekarang udah bikin konten 3 tahunan ada kali ya dari 2017 itu ya Neiva ya? Ya enggak, mulai baru selesai ujian UAS kemarin Kak. Kalau dari 2017 tuh baru mengenal caranya. Oh mengenal. Kalau yang dari bikin konten di Instagramnya berarti gitu ya baru selesai UAS gitu ya? Oke, dan dari UAS sampai sekarang kan nggak terlalu lama tuh waktunya. Tapi udah lumayan ya perkembangannya di media sosial ya? Ya alhamdulillah. Nah itu menurut Neiva karena apa tuh? Karena banyak yang suka mungkin sama kontennya? Enggak, karena konsisten aja. Kita sekali 3 hari atau sekali 4 hari ada yang upload. Oh gitu, karena emang konsistensi juga perlu berarti gitu ya? Iya. Oke, sambil belajar akhirnya ngerti juga apa aja nih yang harus dilakuin biar kontennya tetap jalan gitu, terus juga berkembang nanti gitu ya Neiva ya? Iya, jadi kan sekarang gampang viral ya Kak. Tapi lebih pengen viral dengan prestasi karena kalau dikomentarin itu lebih senang hatinya. Sekarang kan banyak yang viral karena konten-konten negatif bisa viral. Betul, gitu. Karena kontroversi gitu ya. Iya, lebih baik dengan berkarya supaya bisa viral. Betul, itu dia, berkarya deh sahabat budaya, daripada kamu berusaha untuk viral lewat kontroversi, mending lewat karya aja. Karena sesuatu yang positif dampaknya tentu juga akan positif bagi kita gitu ya Neiva ya. Iya, bagi generasi muda jangan sering rebahan terus. Nah itu dia, jangan sering rebahan. Apapun itu yang bisa kamu manfaatkan karena berkaca dari Naifah nih yang modalnya bisa dibilang cuman ini ya handphone gitu ya, terus ada keinginan, ada niat gitu, udah jadi deh tuh konten ya enggak. Kamu juga mungkin fasilitasnya hampir sama kayak Neiva, cuman punya handphone dan itu udah cukup ya Neiva. Dan mod. Oke deh, kalau gitu terima kasih Neiva udah ngobrol-ngobrol sama kita malam hari ini. Ya sama-sama Kak, ini boleh dong harapan bagi anak muda zaman sekarang. Itu boleh, kalau ada silakan Neiva, apa tuh harapannya? Jangan membuang waktu lagi ya, sekarang zamannya kan udah canggih ya, udah ada TikTok, ada Instagram, bisa menghasilkan uang gitu. Kalau kita udah tua nanti kenapa ya kita nggak kesini, nanti menyesal gitu loh. Kan selagi raga masih kuat, badan masih sehat, kita lakukan. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu dan jangan sia-siakan kesempatan sebagai generasi muda yang masih punya banyak tenaga gitu ya Neiva ya. Tetaplah berkarya ya bagi perantau-perantau juga.
Oke, tetaplah berkarya. Itu pesan dari Naifa untuk kita semua malam hari ini, sahabat budaya. Dan kita selesai juga. Naifa, terima kasih ya. Ya, sama-sama Kak. Oke. Semoga bisa diambil ya ilmunya dan manfaatnya. Soalnya aku baru pertama publik diwawancarai seperti ini. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Iya, nggak apa-apa, biasa aja kok. Bagus kok tadi. Oke Naifa, dadah. Dadah Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Naifah malam hari ini. Dan selesai di Minang Kreatif. Abis ini kita dengerin dulu pas jam 21 waktu Indonesia Barat. Abis itu nanti akan ada salam buat cewek juga. Tetap bersama kita di Perempat Ada di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.